Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesulian Investment tanggal 14 Juli 2023. Ya, teman-teman, akhirnya IHSG-nya breakout ya. Ini IHSG-nya berhasil jebol MA 200. Nah, sebelumnya juga udah pernah jebol MA 200. Nah, ini nanti kira-kira untuk IHSG-nya mau kemana teman-teman ya? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya. Terutama untuk teman-teman yang baru bahwa saya Surya MSR tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, teman-teman, akhirnya kejelasan untuk pergerakan IHSG ya semakin jelas seperti ini, di mana IHSG-nya hari ini bisa break MA 200 ya, yaitu di kisaran 6853. Nah, kalau kita lihat nih, berhasil break EMA 200, terus kemudian ada resistan lagi 6885. Nah, coba kita tengok dulu apakah terjadi break trend dari IHSG dalam tren besarnya. Kita perlu time frame, yang maksud saya kita perlu weekly chart. Nah, ini juga kalau kita lihat eee, dalam tren turun dari IHSG ya, dari 7.373 sampai ke low-nya sekitar 6.540. Ada 2 titik yang saya hubungkan teman-teman, ada 2 titik yang saya hubungkan, yaitu di sini ya, terus kemudian ada 1 titik di sini di kisaran bulan April, di mana untuk hari ini per weekly chart-nya dari IHSG itu berhasil breakout ya, kisaran breakout-nya sebenarnya udah dari kemarin 6841, ini adalah hari ini adalah 68 6869 ya. Nah, kondisi ini menurut saya sih Eee, penting sekali untuk kita perhatikan, yang mana IHSG-nya sebelumnya itu di bulan Februari juga udah sentuh EMA 200-nya, terus kemudian juga di bulan April 27 itu juga sudah testing EMA 200. Nah, ini apakah ketika IHSG-nya sudah berhasil keluar di EMA 200 ini, IHSG-nya apakah akan lanjut teman-teman? Nah, coba kalau kita lihat hari ini berita-berita itu atau dari seminggu ini, berita-berita itu berseliweran ya, di mana berita itu kebanyakan bercerita tentang, eee, turunnya inflasi teman-teman ya. Turunnya inflasi atau melandainya inflasi di Indonesia seperti ini ya. Terus kemudian juga di Amerika juga, sebentar ya teman-teman, ceritanya ini saya belum bawa ini ya, nih saya bukakan dulu. Nah, ini di Indonesia inflasinya juga turun ya. Trennya di Amerika juga inflasinya juga turun seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman sering, eee, teman-teman yang mengamati tentang pergerakan inflasi terhadap, market saham nih, biasanya kalau inflasinya tinggi nanti kan obatnya naik suku bunga seperti itu. Naik suku bunga biasanya, istilahnya kebalikan dengan kondisi market ya, market saham seperti itu. Nah, kalau kita lihat dengan slowdown-nya tren dari inflasi Indonesia dan Amerika tadi, dan juga kalau kita lihat nih, bursa-bursa luar ini juga sudah pada posisi, tancap gas, begitu ya. Bursa Amerika ya, Amerika ketiganya rata-rata dalam bentuk nih, Nasdaq malah lebih tinggi, Nasdaq, S&P 500 ya. Memang Eropa, Asianya belum ya, cuman kalau kita lihat, Amerika dan Eropa ini sudah dalam posisi tancap gas ya, teman-teman. Dan ini juga sudah bulan Juli, seperti yang saya kemarin sampaikan, itu menjelang akhir tahun ada dimungkinkan terjadi rally akhir tahun. Jadi, ya memang kemarin dari Mei marketnya nggak menarik seperti itu. Tapi mendekati, setelah Mei kan ada slogan "Sell on May and go away", marketnya membosankan, biasanya akan beberapa bulan, 2 3 bulan itu kondisi market bisa bergerak naik ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tadi saya sampaikan bahwa kondisi dari IHSG ini perlu sekali mendapat perhatian kita. Apakah breakout ini benar-benar akan ditenagai oleh saham-saham yang powerful, yang mana saham-saham powerful itu adalah saham-saham yang menggerakkan market
saham-saham market cap tinggi. Nah, kaitannya dengan inflasi yang mulai melandai itu biasanya akan bagus untuk saham-saham yang terkait, ini, perbankan. Dan juga kalau teman-teman lihat, sektor-sektor saham terkait properti sendiri juga sudah mulai banyak naik teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, saham-saham terkait properti itu sudah pada tinggi loh, ya, sudah pada tinggi, nanti akan saya bahas. Intinya kok sepertinya, pergerakan IHSG-nya ini akan lanjut ya teman-teman. Ya karena data pendukung tadi inflasi yang sudah mulai melandai ya, Amerika, Indonesia seperti itu. Tentu kenaikan suku bunga juga akan diredam, bahkan bisa diturunkan seperti itu, monetary action kan seperti itu. Naik di saat diperlukan, tapi saat mungkin sudah, sembuh atau sudah recover gitu, perlu yang namanya dikembalikan ke kondisi market, kondisi sebelumnya seperti itu. Karena itu memang sistem pengaturan, monetary system kan memang pergerakannya adalah seperti itu. Ya, oke. Jadi, ya memang ini sudah mendekati ya Juli, Agustus, September, itu sangat dimungkinkan nanti marketnya juga terjadi rally. Nah, kapan itu gitu loh? Ada yang nanya gitu, "Pak, kira-kira kapan saya bisa masukin top up?" Kayak gitu. Saya juga nunggu, ya kebetulan, eee, memang menunggu begitu. Ya mari kita tunggu aja bersama buat teman-teman yang mungkin masih setia dengan channel saya bisa terus mengikuti update pergerakan market nih, teman-teman. Ya teman-teman, kemudian untuk harga komoditas kita cek dulu ya. Untuk harga komoditas itu untuk crude oil ini di 76 hampir 77 teman-teman ya. Crude oil 77 ya, rebound ya. Coal-nya masih sama, emasnya 19.960-an ya, naik lah ceritanya gitu. CPO bertahan di 3.880-an teman-teman. Untuk timah ini masih melanjutkan kenaikannya kemarin, nikelnya masih tetap ya. Itu untuk, eee, itu untuk komoditas yang teman-teman, bisa perhatikan ya. Baik teman-teman, untuk berikutnya kita akan lanjut masuk ke bahasan saham. Nah teman-teman, dengan breakout-nya dari IHSG ini, beberapa saham hari ini juga ternyata ada yang, lanjut naik ya, hitungannya seperti itu. Saya coba akan bahas sahamnya apa aja ya teman-teman. Oke baik, yang pertama ini adalah terkait properti, ini, bukan properti ya, konstruksi. Teman-teman bisa perhatikan karena, memang untuk konstruksi itu kemarin sempat naik ya, sempat ini adikarya, kemarin sempat rebound dari dasar, begitu, kemudian turun, wajar, ini namanya terjadi retracement. Apalagi ini barang adalah berasal dari dasar ya, di mana satu saham kalau berasal dari tren turun kemudian mulai rebound itu nggak mudah teman-teman, karena dia harus mengeluarkan banyak tenaga, harus ada dorongan volume yang benar-benar mendorong ketika terjadi kenaikan. Kalau dorongan volumenya kecil-kecil, biasanya mudah aja saham tersebut untuk turun lagi begitu. Nah, kita lihat ketika dia naik terus kemudian terkoreksi, itu koreksinya ini sebenarnya juga, mungkin saya geser dulu aja begini. Koreksinya kemarin juga untuk adikarya ini dalam tren naik ini juga masih kecil aja. Koreksi kecil itu artinya dalam tren naik ini, dia memang wajar dia koreksi karena memang dia cukup berat untuk naik karena barangnya masih berada di bawah. Nah, koreksinya itu hanya sampai di 0 sampai 23 retracement. Masih sangat terjaga. Jadi teman-teman bisa perhatikan apalagi adikarya ini di 505 ini. Ini adalah MA 200. Penting ya, sama dengan IHSG juga. Di atas MA 200 itu adalah area bullish ya. Asingnya untuk adikarya masih, banyak net sell ya. Sedangkan untuk volume 2 hari ini udah kenceng ya. Setelah adikarya ada PTPP ya, ada 2 yang saya, bahas hari ini untuk terkait saham karya. PTPP ada spike volume juga, asingnya masih belum jelas. Kita cek dulu untuk PTPP, ya sama, cuman dia masih agak jauh dari MA 200-nya ya teman-teman.
Untuk PTPP ini barusan keluar dari 622, itu adalah merupakan 50 retracement-nya dia. Kalau secara chart yang bagus yang ADI ini udah deket dengan MA200-nya ya teman-teman. Baik, kemudian adalah saham tol ya, JSMR. Ini sebenarnya juga sering saya bahas juga sih. Nah, JSMR ini juga masih sama catatan saya. Jadi ini barang terkoreksinya kemarin kan sampai di 50 retracement ya. Wajar sih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi koreksi dia tuh sampai ini 50 retracement-nya dia, dan kemudian bahkan dia sempat sampai di resistan lagi, koreksi lagi seperti itu. Nah, sekarang dia ngetes lagi 3960 ya. Ini hampir-hampir sampai lagi, teman-teman bisa perhatikan ini barang ngeyel untuk naiknya ya. Asingnya hari ini tebel. Untuk JSMR masuknya volumenya juga di atas rata-rata, teman-teman. Kemudian yang ketiga ini adalah kelompok saham properti ya. Yang pertama ada Pakuwon. Pakuwon secara pergerakan begini, masih belum breakout, tapi secara koreksi kemarin hitungannya ringan aja sebenarnya, koreksinya wajar aja maksud saya, karena koreksi sampai 50 retracement, hampir sampai 50 retracement lagi dalam koreksinya, dan sekarang mencoba ada resistan di 505 ya, berikutnya 515, berikutnya 524 ya. Kita tengok dulu untuk saham-saham terkait properti, karena memang suku bunga yang inflasi yang udah melandai itu diharapkan suku bunganya kan tidak ada kenaikan, bahkan bisa diturunkan begitu. Itu akan berefek ke saham-saham yang terkait properti ya. Memang pergerakannya beberapa sudah mulai up ya teman-teman untuk terkait properti ini. Belum breakout ya, kisaran untuk BSDE nanti di 1160, BSDE kemudian CTRA ya, CTRA juga sama, dia rebound dari dasar sebenarnya. Dalam kenaikannya itu rebound dari dasar. Ini sebenarnya oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu trennya sebenarnya cukup terjaga ya teman-teman. Tren besarnya cukup terjaga, cukup bisa dipredik begitu dengan tren. Di sekitar 1026 itu adalah merupakan support dan rebound ya. Sayangnya hari ini belum berhasil lewati 50 retracement-nya dia. Sayangnya hari ini belum bisa lewatin 50 retracement-nya ya. Di sini pas. Tapi kita lihat besok ya untuk CTRA. Nah, kemudian terkait properti ada SSIA dan SMRA, kita cek ya. SSIA ya, ini juga sama, rebound dari retracement-nya dia. Ini pernah saya coret-coret juga ini. Ya, trennya saya ukur dulu, teman-teman. Saya ukur rebound-nya dia ya. Dia juga hari ini sampai di 50 retracement-nya dia, teman-teman. 461 ya. 461 dan balik arah juga ya pas di situ. Oke, kemudian adalah ada setelah SSI adalah SMRA ya. SMRA dalam tren besarnya, swing low swing high besarnya, dia koreksinya kemarin hanya sampai 38 retracement. Ini mencoba naik lagi 715 resistan, berikutnya 741 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk asingnya, SMRA asing masuk tapi belum dominan ya. SSIA asing masuk terus, CTRA asingnya hari ini masuk tebel tapi masih belum cukup dominan. BSDE asingnya masuk juga hari ini, banyak juga. Oke, kemudian terkait ini ya, Buka dan EMTK ya, teknologi. Buka asingnya masuk terus ya teman-teman. Volumenya tebel banget hari ini untuk Buka, dan breakout ya, breakout 50 retracement ya. Sebelumnya kan 50 retracement nggak mampu, ini pas kemarin saya bahas di kisaran 50 retracement dia nggak mampu. Ternyata hari ini bisa melewati 61 retracement, yaitu di 240. Namun masih belum lewatin 247 resistan candle. Dekat dengan resistan berikutnya 251 dan 256 teman-teman untuk Buka. Kemudian ada MTK, ternyata kemarin habis bagi dividen ya, saya dapat dividen juga dari MTK teman-teman. Oke, MTK itu ada resistan di
799 800 ya. Target sementara masih di 881. Kita tengok dulu untuk asingnya. Oh, sudah ya tadi. Volume cukup tebel, AC-nya masih net sell ya. Baik, kemudian saham-saham ini ada Wins, Bumi dan BRMS, teman-teman. BRMS asingnya masuk terus nih. Kemudian volumenya 4 hari bursa ini up ya. Tebel. Dan BRMS masih lanjut ya, hitungannya masih lanjut ini di atas MA, di atas 50 retracement, berhasil lewati MA 200 kemarin, masih cukup bertahan hari ini. Memang ada resistan dia di 176 ya. Kemudian Bumi ya sedikit sih, sedikit rebound. Ini kemarin kan saya bahas bareng BRMS sebenarnya. Oke, kurang begitu menarik sih pergerakan, mungkin bisa di skip aja. Kemudian ada Wins. Nah, ini Wins bahasan lama juga kemarin saya bahas, masih lanjut naik ya. Resistannya yang di 373 berhasil dilewatin, selanjutnya 401 ya. Kita lihat untuk Wins. Volume tebel ya, sekitar 2 minggu ini volume tebel. Asingnya juga masuk teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham Mika ya. Mika volumenya masih tebel. Mika, kemudian Mika ya masih lanjut juga ya, 50 retracement MA 200 berhasil dilewatin. Resistan berikutnya 2927. Berikutnya Aces. Aces ini masih konsolidasi ya, seminggu ini konsolidasi teman-teman. Target masih di 800-an ya. 800-an untuk Aces. Masih konsolidasi ternyata. Volume kecil ketika konsolidasi, tapi asingnya masuk terus nih teman-teman, bisa perhatikan untuk Aces ya. Kemudian Tins, asingnya banyak masuk, volumenya tebel hari ini Tins ya. Dan ya terjadi breakout ya, tapi ya masih long downtrend juga gitu loh, tapi ya masih ya kita bahas aja lah. Ya berhasil lewatin 992 atau 1000 lah gitu. Resistan berikutnya ini cukup tebel di 1050, target di 1110 ya. Kemudian update saham ayam teman-teman ya. Saham ayam Cepin sendiri konsolidasi cukup lama nih, 5 hari bursa lebih nih di kisaran MA 200-nya ya. Ya kita lihat dulu deh. Naiknya sebenarnya cukup stabil, cuman terlalu lama nih, bukan terlalu lama gitu. 2 minggu di konsolidasi di MA 200. Nah, Japfanya bagaimana? Japfanya juga sama ya. Ini dua barang ini sudah di atas, ya sudah di atas MA 200 begitu ya. Oke, kemudian Cepinnya volumenya nggak ada, Javanya masih kecil juga ya. Pantas juga tenaganya kan kurang. Asingnya untuk Java masih dominan. Cepin juga masih dominan hari ini, malah tebel. Kemudian saham terkait komunikasi ya. Telekomunikasi ada ISAT, asingnya nggak diragukan masuk terus. Ya. ISAT ini memang sedikit sekali terkoreksinya. Nah, ini dia masih testing resistan ya di sekitar 9100. Baik, berikutnya saham semen ya, SMGR. Ternyata masih lanjut naik juga, ngeyel juga ya, ini melewatin MA 200 nih teman-teman. Kunci nih, kunci penting ini. Apakah dia akan masuk bullish ya? Nah, ini hampir ya. Ini penting nih kalau break dari sini kenceng ini. Tapi dengan catatan harus ada volume ya. Nih asing juga masuk terus, untuk SMGR masih masuk, maksud saya mulai masuk. Volumenya 2 hari ini tebel ya. SMGR ada INTP juga. INTP asingnya hari ini mulai masuk ya teman-teman. Untuk INTP asingnya mulai masuk. Nah, ini masih, dia tadi sepertinya open lebih tinggi, tapi closingnya turun, tapi masih di atas kemarin ya untuk INTP ya. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwa akhirnya ISG-nya breakout ya. Kita tunggu ini momen penting, apakah
Momen penting kita tunggu apakah IHSG-nya bisa lanjut karena sebelum-sebelumnya ketika ketemu MA200 IHSG-nya balik arah lagi. Baik, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.